Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibrahim di video pembelajaran matematika. Di video pembelajaran matematika ini kita akan belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan. Nah, materi yang akan kita bahas di pembahasan kali ini yaitu tentang trigonometri dengan submateri yaitu nilai trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Nilai trigonometri pada sudut berelasi merupakan lanjutan dari materi nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Oleh karena itu, sebelum kalian mempelajari materi ini, kalian harus memahami materi sebelumnya. Ketika kita membahas materi nilai trigonometri pada sudut berelasi, maka kita akan dipertemukan dengan materi ini atau ini. Baik, supaya tidak pusing, marilah kita mulai pembahasan kita tentang materi ini. Pertama, kita akan membahas kuadran. Kuadran ini sangat berguna untuk mengetahui nilai trigonometri dari sudut yang lain selain dari sudut istimewa. Kuadran ini adalah penggolongan atau pengelompokan sudut. Kita menggunakan basis lingkaran, yaitu 360 derajat. Dalam gambar ini, kuadran itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 adalah semua sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Kuadran 2 adalah semua sudut yang terletak antara 90 dan 180 derajat. Kuadran 3 adalah semua sudut yang besarnya berada di antara 180 dan 270 derajat. Dan kuadran keempat adalah semua sudut yang besarnya antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, apabila sudutnya lebih dari 360 derajat, maka kita kurangi terus dengan 360 derajat sampai berada di salah satu dari kuadran tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya, kita berikan contoh. Misalnya sudut 135 derajat berarti terdapat di kuadran ke-2. Apabila 28 derajat berarti terdapat di kuadran ke-1. Kalau 560 derajat berarti kita harus kurangkan dulu dengan 360 derajat karena sudutnya melebihi 360 derajat. Berarti 560 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan 200 derajat, berarti berada di kuadran ketiga. Selanjutnya, masing-masing kuadran memiliki sifat-sifat khusus tersendiri, yaitu kuadran ke-1 semuanya positif, jadi sin, cos, tan positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif, yang lainnya negatif. Kuadran ketiga hanya tan yang positif, yang lainnya negatif. Dan kuadran keempat hanya cos yang positif, yang lainnya negatif. Catatan tambahan, apabila kita menggunakan 180 derajat atau 360 derajat, maka tetap. Dan jika 90 derajat atau 270 derajat berubah, apa yang berubah? Yaitu jika sin berubah menjadi cos dan jika cos berubah menjadi sin. Tangen berubah menjadi kotangen dan kotangen berubah menjadi tangen. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Tentukan nilai cos 120 derajat. Pertama, kita perhatikan sudut 120 derajat berada di kuadran kedua. Jika kuadran kedua, maka yang bernilai positif hanya sin, berarti cos bernilai negatif. Kemudian, cos 120 derajat sama saja dengan cos 180 derajat dikurang 60 derajat. Karena kita menggunakan 180 derajat, maka tetap tidak berubah, jadi tetap cos. Dan kita ambil sudut alfa dari pengurangannya yaitu 60 derajat sehingga menjadi negatif
cos 60 derajat. Negatif cos 60 derajat sama dengan negatif 1/2. Selain menggunakan 180 derajat, untuk di kuadran kedua, kita juga bisa menggunakan 90 derajat, yaitu jika cos 120 derajat, maka sama saja dengan cos 90 derajat ditambah 30 derajat. Sesuai catatan tambahan yang kita pelajari dari materi ini bahwa jika 90 derajat, maka berubah. Karena di sini cos, maka berubah menjadi sin. Sehingga sama dengan negatif sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2, maka menjadi negatif 1/2. Hasilnya sama. Untuk contoh kedua, cara kerjanya sama dengan contoh ke-1. Jadi silahkan diamati sendiri. Nah, setelah kalian mengikuti materi ini, maka pasti kalian telah memahami perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi yang saya sajikan sebelumnya seperti gambar berikut. Sebagai latihan, silahkan kerjakan soal berikut. Demikianlah video pembelajaran matematika kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.